Makna takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa huwa al-khaufu bil jalil wal qana'atu bil qalil, ya, wal imanu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Seorang yang dikatakan mukmin, seorang yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beriman kepada hari kiamat, serta mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ia bertakwa apabila ia al-imanu bitanzil, dia mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab samawi, yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Ya, makanya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Ya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya. Petunjuk, maka di dalamnya adalah isinya kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan kasih sayangnya, rahmat, inayah, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala syai'in yamhu bihil khataya? Apakah ingin aku tunjukkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamhu bihil khataya, amalan sesuatu yang menjadikan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'ud darajat, kemudian Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu di hadapan Allah. Kemudian bala ya Rasulullah, sahabat-sahabat mendengar sabda Nabi tersebut mengatakan serta-merta, iya tentu wahai Rasulullah. Ya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ya, isbaghul wudhu indal makarih. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin menyempurnakan wudunya di waktu-waktu yang tidak nyaman untuk berwudu, seperti kondisi yang begitu dingin, hujan, tapi disempurnakan. Wa kathratul khuta ilal masajid. Kemudian yang kedua, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, memperbanyak langkah-langkah atau putaran-putaran roda kendaraan kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Kemudian hendaknya menunggu salat yang lainnya
sambil menunggu melakukan hal-hal kebaikan di antara dua salat tersebut. Fadzalikumur ribat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dinamakan ribat, berjaga-jaga ya di tempat ya, atau di perbatasan ya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang lalu kita sampaikan ya, hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitabnya tentang ketaatan murni kepada Allah dan Rasulnya. Masih tauhid yang mewajibkan kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pada kesempatan kali ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengutip sebuah ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad amaru ay yakfuru bih wa yuridu syaitan ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka itu beriman kepada Allah atau beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan kepada umat-umat sebelum kamu bersama para nabinya, yaitu kitab-kitab samawi sebelum kita, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa. Mereka mengatakan yuriduna ayyatahakamu ila taghut ya. Mereka menginginkan ya, justru mereka menginginkan ya, taat dan patuh kepada taghut. Nanti dijelaskan apa sebenarnya makna taghut tersebut, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sensitif sekali ini kalau orang mengatakan taghut, kalau serampangan nanti memaknainya seenaknya, nanti menghasilkan konsekuensi-konsekuensi yang begitu besar dan berbeda. Wa qad amaru ay yakfuru bih wa yuridu syaitan ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyuruh untuk tidak taat kepada mereka, dan sungguhnya syaitan itu ingin menyesatkan manusia ya, semakin jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh daripada ketaatan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, qala al-Ammad Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan al-ayah dhammatun liman adala an kitabi was sunnah. Sesungguhnya ayat ini celaan bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadhillu abadan. Ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sabdanya, aku meninggalkan dua hal yang penting wahai umatku, amraini, dua hal ya, in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-kitabu rasulihi atau sunnatu rasulihi wa kitabullah. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala bagi Al-Quran, kemudian juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam makna takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal qana'atu bil qalil ya, wal imanu bit tanzil wal isti'dadu li yaumir rahil. Seorang yang dikatakan mukmin, seorang yang dikatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian beriman kepada hari kiamat, serta mengharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dikatakan ia bertakwa apabila ia al-imanu bitanzil, dia mengimani apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab samawi, yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Ya, makanya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin." Ya. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ya. Petunjuk, maka di dalamnya adalah isinya kebenaran. Di ayat ini ya, zammatun, kata ya pensyarah ya Syekh Al-Syekh yang menjelaskan tentang ya ayat yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya ayat ini celaan bagi orang-orang yang ya justru serong dari Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahakama ila ma siwahuma minal batil, justru menjadikan rujukan utama dalam setiap keputusan-keputusan agamanya atau keputusan-keputusan dunianya kepada yang batil, kepada bukan Al-Quran dan Sunnah. Wa huwal murad bit-taghut, ya. Jadi inilah yang dimaknai ataupun yang dimaksud dengan taghut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ya tentang taghut, wa annahu kullama tajawaza bihi abdu hadduhu min ma'budin au madbu'in au muta'. Ya. Setiap orang ya yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala ya berupa hamba atau benda atau seseorang ya yang diikuti, kemudian yang ditaati dan yang diibadahi, inilah yang dinamakan ya taghut. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita berpotensi menjadi taghut. Seorang suami yang mengajak istrinya kepada kemaksiatan berpotensi menjadi taghut untuk istrinya. Setiap guru, setiap ya siapapun yang jadi panutan yang mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya, itu berpotensi menjadi taghut, yang sebagaimana yang dimaknai oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimakumullah ya di dalam kitab ini yang dikutip oleh Syekh Al-Syekh yang mensyarah kitab Tauhid. Siapapun itu ya yang menjadikan ketaatan justru bukan ketaatannya kepada Allah, kemudian justru orang-orang tersebut ya menjadikan rujukan utamanya bukan Allah, sebagai ya pemutus dari permasalahan-permasalahannya itu adalah Allah, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taghut. Ya, kita sering kali berbicara masalah ekonomi misalkan, ya berbusa-busa kita berbicara masalah ekonomi, resesi global, begitu, ancaman resesi global karena efek daripada perang antara Ukraina dan Rusia misalkan. Kira-kira apa efeknya kepada kaum muslimin berbicara masalah ya ekonomi yang turun dan lain sebagainya. Semua ahli ekonomi dikerahkan untuk berpikir bagaimana itu naik, justru tidak lagi terjadi ya resesi atau inflasi kata bahasa mereka. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sederhana mengatakan ya tinggalkan riba misalkan. Itu yang menjadikan ekonomi kita itu ya hancur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sederhana saja. Ya, yang menjadikan kita dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, siapapun kita ya, bahkan seorang bapak terhadap anaknya yang tidak mengajarkan kebaikan, menyuruh anaknya untuk sholat tapi dia sendiri tidak sholat, menyuruh anaknya membaca Al-Quran tapi dia meninggalkan Al-Quran, justru dia asik membaca Quran, menyuruh anaknya pergi ke masjid, sana pergi ke masjid pakai kopiah bapak di sini saja tidak sholat, kita berpotensi menjadi taghut buat anak-anak kita, siapapun itu jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu harga yang sangat mutlak. Mari kita melihat kisah ya, sebenarnya kita sedih untuk menceritakan kisah ini jamaah yang dirahmati Allah ya. Tidak ingin membuka luka lama di antara para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW.
Kita lihat kisahnya perang Uhud, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika sahabat-sahabat itu lalai dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan para pemanah-pemanah itu untuk stay, untuk tetap berdiri berjaga-jaga di atas bukit rumah atau di atas bukit, di antara pembukitan Uhud ketika terjadi perang Uhud. Jadi salah satu strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat jitu, menempatkan para pemanah-pemanahnya. Barangkali kalau sekarang itu adalah menempatkan para snipernya, ya, ketika terjadi perang Uhud di tempat yang tinggi sehingga mampu melihat atau menjangkau musuh-musuh ketika terjadi sesuatu yang ataupun peristiwa-peristiwa yang genting. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini juga diikuti sekarang, ya. Teknologi ini sampai menjadi teknologi yang mutakhir sampai sekarang. Para penembak jitu itu ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi. Ya, misalkan ada kedatangan presiden atau yang lain sebagainya, acara-acara besar kenegaraan pasti disiapkan itu. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ya terjadi perang Uhud juga dengan orang-orang musyrik, ya, kafir Quraisy dari Makkah, ya, anggap ini adalah lanjutan part kedua daripada pertemuan mereka di Badar yang kalah. Ya, Rasulullah memiliki strategi menempatkan, ya, beberapa puluh, ya, pemanah-pemanah, ahli pemanah, ya, di atas bukit Uhud atau kita kenal dengan Jabal Rumah, yang biasanya didaki ataupun yang biasanya ya sempat dinaiki oleh jamaah-jamaah umroh, ya, untuk ya merasakan sensasi berada di atas bukit rumah sampai sekarang. Ya, awalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjadi posisi yang memenangkan ya perang Uhud, ya, mengatur jalannya perang Uhud, ya, seakan sudah menjadi pemenang pada saat itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pasukan kafir Quraisy kocar-kacir, ya, kocar-kacir, ya, oleh pasukan kaum muslimin di medan Uhud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka mundur, lantas mereka meninggalkan perbekalan, meninggalkan senjata yang nantinya akan menjadi ghanimah, harta rampasan perang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah mereka mundur, ternyata sahabat-sahabat ini lalai dari perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya tinggal 10 dari puluhan orang yang ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, ketika melihat orang kafir Quraisy itu pergi meninggalkan ya harta-hartanya di medan perang, akhirnya mereka mengatakan, ya, nanti kita nggak dapat kalau kita nggak ambil. Toh juga kita sudah menang, kemudian ya pasukan kaum musyrikin ini sudah lari tunggang langgang, begitu. Tetapi pemimpinnya pada saat itu mengatakan, jangan turun. Ya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanapun kondisinya jangan pernah turun dari bukit rumah, dari Jabal Rumah, ya, ataupun bukit pemanah itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lalai, dan akhirnya mereka juga ikut turun, karena memang hadisnya man qatala falahu salbuh, barang siapa yang membunuh musuh di medan tempur, maka apa yang ditinggalkan oleh musuh tersebut maka menjadi haknya. Sebelum diambil, dia akan distorkan kepada Rasulullah, kemudian akan diberikan kembali kepada orang yang mengambilnya. Tapi mereka akhirnya ya cenderung untuk turun. Setelah turun, melihat kekosongan bukit rumah yang hanya dihuni oleh 10 orang yang masih kokoh dengan perintah Rasulullah SAW. Ternyata itu adalah jumlah yang sangat kecil di dalam peperangan. Kemudian Khalid ibn Walid justru berbalik arah, memutar dari belakang, kemudian ya melihat manuver yang begitu cantik dari Khalid bin Walid, menyerang dari belakang kaum muslimin yang sedang sibuk mengumpulkan harta rampasan perang itu. Akhirnya kaum muslimin kocar-kacir,
suka atau tidak suka, ya, senang atau tidak senang pasukan Uhud, ya, pada saat itu kocar-kacir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah tersiar bahwasanya Rasulullah sudah wafat, ya, di medan Uhud, ya. Padahal tidak sebenarnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sampai terkena lemparan besi yang menancap di bagian wajah beliau. Kemudian beliau kesakitan. Ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang ingin, ya, melepas besi yang menancap di wajah Rasulullah itu. Kemudian beliau tarik, ternyata Rasulullah kesakitan, jamaah yang dirahmati Allah. Setelah kesakitan, kemudian ia coba melepasnya dengan giginya. Ia gigit sedikit demi sedikit, ia lepaskan, ia tarik sedikit demi sedikit besi yang menancap di wajah Rasulullah SAW itu. Kemudian setelah ia gigit, dia tarik perlahan sedikit demi sedikit, kemudian lepas akhirnya. Begitu, karena dari saking menancapnya, begitu lepas besi tersebut, lepas juga dua gigi seri depannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat itu ompong sampai ia meninggal dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gigimu sudah mendahuluimu ke surga, kata Rasulullah setelah perang Uhud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu teguran dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang justru lalai dari perintah Allah, apalagi, ya, yang meninggalkan, ya. Kalau di bab sebelumnya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zamah, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka-mereka yang justru pergi meninggalkan aturan-aturan Al-Qur'an dan Sunnah, ya, kemudian mengambil perkataan orang yang belum tentu itu benar, bahkan belum tentu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu sakit memang kalau mengingat kisah itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Hamzah yang dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian, ya, dikunyah oleh Hindun binti Utbah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ditombak dari kejauhan oleh seorang budak Habasyi yang bernama Wahsy. Lihat ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana, ya, hal kecil saja kalau kita jauh dari perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bahkan sahabat sendiri, ya, mengambil akibat yang begitu besar, ya, kemudian dikunyah karena ia dendam kepada Hamzah, karena di waktu perang Badar Hamzah sudah membunuh anaknya, membunuh pamannya, bahkan bapaknya. Kemudian ia menyuruh seorang budak hitam dari Habasyah namanya Wahsy untuk menombak Hamzah sebagai pembalasan dendam di medan Badar. Nanti sebagai gantinya, kata Hindun bintu Utbah, kamu akan aku, ya, merdekakan dari budak, ya, kalau kamu berhasil menombak mati Hamzah, ya. Kemudian ia menyelinap, ya, di antara orang-orang yang sedang berperang, ya. Kemudian ia mengambil ancang-ancang, kemudian ia menombak tepat di dadanya Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paman Hamzah itu setiap kali berperang selalu mengenakan sebuah tanda, ya, yaitu menempelkan bulu burung merak di dadanya. Itu yang menjadi tanda Wahsy kalau itu adalah seorang Hamzah, ya, yang memang diincar oleh bosnya, yaitu Hindun bintu Utbah sebelum ia masuk Islam. Kemudian kejadian itu pun terjadi. Setelah itu Hamzah dibelah dadanya, kemudian dikunyah oleh Hindun jantungnya. Peristiwa ini yang membuat Rasulullah itu sedih, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya, melihat peristiwa ini, jamaah yang dirahmati Allah, padahal peristiwa ini sudah jauh sekali terjadi, sudah lama terjadi, tetapi ingatan-ingatan Rasulullah tentang perilaku Hindun bintu Utbah, ya, ketika mengunyah, ya, mengoyak dada daripada pamannya itu masih sering teringat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, dijelaskan oleh para ahli tarikh, ketika melihat Wahsy itu Rasulullah enggan menatap wajahnya,
Ya, enggan menatap wajah daripada Wahsy. Padahal Wahsy ini tidak lama dari itu ya masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Setiap kali Wahsy itu hadir di majelis Rasulullah, setiap kali Wahsy itu hadir di perkumpulan-perkumpulan sahabat, Rasulullah itu seperti enggan menatap Wahsy. Ya, ketika Rasulullah melihat Wahsy memalingkan wajahnya. Bahkan ya Wahsy itu pernah ya karena saking ya penasarannya mengapa Rasulullah itu memalingkan wajahnya, ketika melihat Wahsy ini, pernah Wahsy itu hadir di majelis Rasulullah. Sebelum Rasulullah itu naik ke mimbarnya, dia sudah duduk di depan pas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berdiri, kemudian melihat Wahsy pas di depannya, kemudian Rasulullah memalingkan wajahnya. Lantas Wahsy ini bertanya kepada Rasulullah, "Ada apa wahai Rasulullah? Kenapa engkau memalingkan wajahmu ya melihat wajahku? Akankah ataupun apakah engkau benci kepadaku wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "La akrahuka, wahai Wahsy, saya itu memalingkan wajahku dari melihatmu, bukan aku benci kepadamu wahai Wahsy. Tetapi," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "saya tidak benci, tetapi ingatan-ingatan tentang Hamzah yang dibelah dadanya, kemudian dikoyak jantungnya oleh Hindun, itu aku teringat sehingga aku sering menangis melihat ataupun mengingat kejadian yang menimpa pamanku itu wahai Wahsy. Makanya setiap kali aku melihat wajahmu itu, aku menghindar, aku takut mengingat ya pengalaman buruk tersebut wahai Wahsy," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku tidak benci kepadamu, tidak sama sekali. Ya, tidak mungkin seorang Rasul itu membenci sahabat-sahabatnya. Tidak mungkin seorang Rasul itu yaghul, tidak senang kepada sahabat-sahabatnya. Tidak. Tetapi ketika aku melihat wajahmu wahai Wahsy, bahkan ketika aku tidak sengaja melihat wajahmu, aku teringat kenangan pahit tersebut, kenangan yang terjadi kepada pamanku Hamzah. Ya, akhirnya aku mencoba memalingkan diriku dari wajahmu wahai Wahsy supaya aku tidak teringat kembali. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Wahsy sadar. Kemudian ya Wahsy berjanji kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau begitu aku akan keluar dari kota Madinah. Tapi suatu saat aku akan kembali wahai Rasulullah sebagai orang yang lebih baik daripada aku yang dahulu." Benar jamaah yang dirahmati Allah, demi ya Rasulullah tidak lagi ya sedih karena harus mengingat peristiwa yang terjadi kepada pamannya Hamzah. Ya, akhirnya Wahsy keluar dari Madinah meninggalkan Rasulullah dengan perasaan yang sangat sedih. Satu sisi ia ingin dekat dengan Rasulullah, ya, karena kata para sahabat, ya, liqa'uka yudzakirunal akhirah wahai Rasulullah. Kalau kita berkumpul bersama engkau wahai Rasulullah, yang kita ingat itu adalah akhirat. Yang kita ingat itu adalah ketaatan. Yang kita ingat itu adalah dosa-dosa yang kita laksanakan. Yang kita ingat itu adalah taubat. Ya, kata Rasulullah kata sahabat kepada Rasulullah, wa firaquka yudzakiruna ad-dunya. Sedangkan ketika kami jauh daripada engkau wahai Rasulullah, yang kami ingat justru dunia. Begitu, dengan penuh ya kesedihan Wahsy meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, demi Rasulullah tidak lagi bersedih, ya, demi Rasulullah tidak lagi mengingat peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu. Kemudian Wahsy kembali di zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Rasulullah, ketika Abu Bakar As-Siddiq akan menumpas nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab yang muncul dari Yaman, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia hadir, kemudian ia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ia berjanji, tombak yang dulu aku gunakan untuk membunuh orang terbaik di muka bumi, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku tebus untuk membunuh ya ataupun menombak Musailamah Al-Kadzab, orang yang paling buruk di muka bumi. Ternyata Wahsy ini hadir bersama pasukan Abu Bakar As-Siddiq menumpas nabi palsu, kemudian Musailamah Al-Kadzab ditombak dan mati, ya, tewas di tangan Wahsy menggunakan tombak yang sama yang ia gunakan untuk menombak Hamzah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Efek buruk ketika kita itu ya jauh daripada Allah dan Rasulnya,
lebih senang ya mengatakan atau lebih senang ya dengan pendapat-pendapat ya yang tidak berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, apapun itu, siapapun itu, seorang pemimpin, seorang ulama, seorang bapak, seorang suami, siapapun ya, seorang yang ditaati, seorang yang dieluk-elukan, apapun, bahkan artis jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu jauh daripada Allah dan Rasulnya, itu adalah taghut. Yang paling viral saat ini adalah gerakan child free ya, gerakan seorang perempuan yang hidup di luar negeri sana, yang hidup di Amerika atau di mana, yang dia berhijab, kemudian ia mengatakan ya, gerakan untuk tidak memiliki anak ya, seorang perempuan berhijab, gerakan untuk tidak memiliki bayi. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas perintahnya di dalam Al-Qur'an ya bahwasanya ya, kita itu dipertemukan antara laki-laki dan perempuan lita'arofu, kemudian berkembang biak, kemudian beranak pinak. Kemudian Rasulullah SAW juga secara tegas mengatakan ya, tazawwajul walud wal wadud, wahai umatku, nikahilah wanita-wanita yang penyayang, kemudian nikahilah wanita-wanita yang subur, karena aku senang mukathirun al umam, karena aku senang pada hari kiamat nanti umatku yang memenuhi padang mahsyar. Tetapi ini seorang ya yang baru tinggal di luar negeri, jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, mengkampanyekan child free, tidak memiliki anak, perempuan tidak usah memiliki anak. Alasannya macam-macam, biayanya mahal, kemudian membuat seorang ibu itu keriput, membuat seorang ibu itu ya gemuk, kemudian sulit untuk langsing lagi, dan seabrek ya alasan-alasan yang ia kemukakan, padahal dia seorang muslimah, padahal dia seorang yang berhijab, tetapi pikirannya jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Siapapun itu, jauhi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah taghut ya, masa taghut jenis baru ya. Kalau dulu adalah tukang sihir, kalau dulu adalah ya batu yang disembah, pohon yang disembah ya, kemudian kepala kerbau yang dilarungkan. Kalau sekarang ya taghutnya dalam bentuk baru ya, kampanye-kampanye kerusakan, kampanye-kampanye ya yang mengajak jauh daripada Allah dan Rasulnya. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu siapapun itu. Maka dari kita ya sebagai penutup, kata Imam Malik, qala Imam Malik rahimahullah, taghut ma'ubida min dunillah. Taghut itu adalah semua yang diibadahi ya selain Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita dijauhkan dari ini semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Sudah masuk waktu syuruk ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.